Shalom. Saya senang sekali tema hari ini adalah sudah sedang saya lakukan. Khotbah yang antusias adalah khotbah di mana saya sedang berada di posisi itu. Ya, dan akan terus berada di posisi itu. Hari ini tema tahunan kita adalah kita mempunyai dampak yang memiliki karakter. Hidup berdampak dalam hal karakter, melalui karakter. Apa itu karakter? Karakter adalah kumpulan dari kebiasaan. Ada karakter buruk, seseorang karakternya buruk karena kebiasaan buruknya itu mengkristal menjadi karakter. Ada kebiasaan baik karena yang dilakukan baik itu mengkristal menjadi karakter. Maka karakter bisa diubah. Yang gak bisa diubah itu kepribadian. Kebiasaan kita yang buruk bisa dirubah karakter kita kalau kita berubah menjadi kebiasaan yang baik. Dan tema pada minggu ini 16 Februari adalah yaitu murah hati. Saya berharap kita keluar dari tempat ini memulai langkah kebiasaan untuk murah hati. Dan kalau itu dilakukan berulang-ulang, maka kita memiliki karakter yaitu murah hati. Amin. Jadi kita belajar hari ini murah hati. Katakan sebelahnya, murah hati. Ya, udah belum murah hati? Nah, kalau sudah terus lakukan, Anda akan punya karakter seperti Yesus punya karakter murah hati. Oke, klik. Kok klik? Saya udah punya ini. Tadi klik itu, tadi pagi. Kalau ini kan ibadah kedua, nggak apa-apa. Nanti tolong yang ibadah sore ingatkan saya. Jangan sampai benda ini adalah benda yang keempat di rumah saya. Hanya orang intelektual tinggi yang mengerti kata-kata saya. Maksudnya kebawa ke rumah gitu. Jadi nanti pulang diperiksa ya saya ya gitu. Ya, jadi nanti sore tapi kalau sekarang percuma aja nanti saya pakai lagi kan. Oke, ini kemana ini? Ini. Off-nya on, oke. Terima kasih. Baik. Ini baru dibilang terima kasih. Oke. Kita baca sama-sama ayat ini ya. 3, 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Kita belajar bahwa murah hati adalah bagian dari kasih. Murah hati adalah bagian dari kasih dan kita akan membuat diri kita masing-masing memiliki karakter murah hati. Pulang dari tempat ini, Jemaat GBI Bethel Tasikmalaya punya karakter murah hati. Amin. Oke, kita akan baca ayatnya. Kasih itu murah hati, belajar dari jemaat-jemaat Makedonia. Yang betul, itu jemaat-jemaat Makedonia. Biasanya orang salah jadi cepat belajar dari jemaat Makedonia. Karena itu Makedonia ada beberapa jemaat yang memiliki kasih yang murah hati. Oleh Rasul Paulus, mereka bangga Rasul Paulus. Oke. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Ini Rasul Paulus yang bersaksi. Bahkan melampaui kemampuan mereka.
dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Perhatikan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara saya yang kasih dalam Tuhan, gereja di Yerusalem itu sangat miskin dan perlu disokong secara finansial. Nah, Rasul Paulus memberikan contoh jemaat-jemaat Makedonia, yaitu Tesalonika, Filipi, Berea, juga miskin, namun mereka mau memberi. Dan tanda kutip agak ngeledek ini, ya, supaya jemaat Korintus yang jauh lebih mapan dihimbau mengikuti teladan jemaat-jemaat di Makedonia. Saudara, tahun 1995 saya dipakai Tuhan mendirikan sebuah jemaat di Perum Cengkareng. Saya nggak akan sombong dan nggak perlu sombong dan tidak harus sombong. Sorry ya, minta maaf, saya bukannya nyombong. Ekonomi jemaat yang saya dirikan tahun 1995, sekali lagi mohon maaf bukannya nyombong. Ekonominya bukan menengah ke bawah, sorry ya. Tapi seperempat ke bawah. Apanya yang disombongkan? Parah banget. Saudara, kami bergelut soal ekonomi. Apalagi tahun 98 ada krisis ekonomi. Betul-betul itu, saudara. Tapi saya dan istri punya komitmen. Mendidik GBI Serafim Perumna Cengkareng seperti salah satu jemaat-jemaat di Makedonia. Suka memberi, murah hati. Saudara, jemaat sebelah kami, sebelah gereja, punya 3 anak, suruh berangkat. Hanya dikasih air minum putih, nggak ada nasi, nggak ada uang. Suaminya keluar, istrinya nanya, mau ke mana? Mau ke Bapak Gembala. Ngapain? Mau pinjam duit. Apa kata Bapak Gembala? Berharap sama Tuhan. Jangan berharap sama manusia. Kita mau menjadi orang yang terkutuk. Ya Bapak Gembala ngomong begitu karena punya duit, punya beras. Kita nggak ada. Marah istrinya. Jangan bicara begitu. Ayo kita doa. Waktu doa selesai. Di belakang gereja kami. Waktu itu belum kami beli ya. Masih ada rumah. Ada jemaat ngontrak sangat miskin. Digerakkan Tuhan membawa 1 mangkok nasi putih. Dan apa yang terjadi? Istrinya bilang, betul kan? Tuhan memberikan mukjizat itu. Tapi ini cuma nasi putih. Lauknya apa? Doa lagi. Ada jemaat yang buka warung kecil. Dia buka selorokan. Apa ya selorokan ini? Ya laci tahu ini. Laci ya. Selorokan itu laci ya. Buka laci. Ada uang 20.000. Diambil dan dia keluar. Ketika jalan melewati rumah ini. Ini gereja. Ini rumahnya. Dia diam. Dan masuk ke rumah ini, enggak bilang ABC, dia kasih uang 20.000. Dan dia balik lagi ke rumahnya. Dan saudara mendidik jemaat untuk murah hati. Saudara, saya inginkan begini, memberi itu bukan soal punya atau enggak punya dalam arti kata kaya atau miskin. Memberi itu adalah hati. Bukan soal benda ada atau tidak. Semua orang punya untuk yang diberi. Jangan berpikir saja uang, materi, perhatian. Suatu saat saudara, seseorang digerakkan Tuhan membeli anggur warna merah mahal itu.
Dan dia punya duit cuma 100.000. Ketika dia beli, dia ingat ada pembantu kenalan dia yang dia suka ke sana. Dia mau kasih anggur itu. Saudara tahu ketika datang ke rumah itu dan ngomong sama pembantunya, ini berkat Tuhan buat kamu. Dia punya duit cuma 100.000, dibelikan itu. Pembantu ini kaget. Yesusmu hebat ya. Kenapa? Anakku itu lagi sakit. Dan dia bilang, Bu, belikan saya anggur. Duitnya sopo? Anggur mahal. Kecuali kersem. Di sini tahu kersem? Masih suka makan? Hah? Itu masukin lubang hidung pas itu segitu. Kersem namanya. Di sini apa? Kersem. Betul ya? Saudara. Dan apa yang terjadi? Yesusmu hebat. Anakku sakit dan minta anggur itu. Kok Tuhan bisa gerakan? Bukankah ini menjadi berkat? Membuat orang murah hati, bukan hanya itu. Juga perhatian. Terima kasih ya. Saya sudah hampir menyerah. Tapi engkau memberikan perhatian bagi aku. Belajarlah menjadi orang yang mudah tersentuh untuk murah hati. Karakter Yesus adalah seperti itu. Kalau saudara baca di dalam Matius 14 itu membuat saya merinding adalah ketika Yesus mendengar Yohanes Pembaptis mati di penggal kepalanya, dia ingin menyendiri. Karena apa? Dia syok. Kenapa ya? Atau syok mendengar berita Yohanes Pembaptis yang membaptis dia itu dibunuh di penggal kepalanya. Tapi begitu melihat banyak orang mengikuti dia, jatuhlah hati mengasihi mereka dan dia melayani. Saudara, belajarlah orang yang tersentuh dengan itu. Tadi bilang klik, sekarang udah punya malah pengennya klik aja. Saudara, oke. Kita akan pelajari ada 3 atau 4 ya. Memberi meski keadaan menderita. Jemaat-jemaat di Makedonia itu menderita karena penganiayaan. Dan juga menderita karena kemiskinan. Tapi suka memberi. Sekali lagi, memberi itu jangan nunggu kaya. Dan memberi itu jangan nanti kalau saya kasih, saya menjadi kaya. No. Kalau saudara ke Jakarta, ini Pak Marga punya saudara di sana, mampir nanti saya kasih tahu. Satu saat ada jemaat kami, saudara, sampai detik ini belum punya rumah, ngontrak rumahnya. Jualannya apa? Usahanya? Kalau ruko tutup jam-jam 6, dia gelar tikar, jual kopi, jual teh, jual gorengan. Orang ini ketika kami mau membeli tanah belakang gereja untuk kami bangun, memperluas, dia datang ke saya. Bapak Pendeta, saya nggak punya duit di bank. Tapi saya punya sesuatu yang berharga. Apa? Saya tanya. Dia lepaskan cincinnya. Dia lepaskan gelang emasnya. Dia lepaskan kalungnya. Apa? Ya saya tahu masa pendeta goblok banget. Saya tahu ini anting kalung di sini. Kan saya lagi gatel. Orang gatel diprotes. Kena deh. Saudara, dia lepaskan kalungnya, antingnya. Saya merinding, gemetar. Bu, jangan Bu. Dia bilang, marah dia. Memang saya, jangan menghalangi saya untuk memberkati gereja ini. Nangis, saudara. Tahun lalu saya mau ke Kalimantan. Ke desa-desa Bengkayang, Singkawang gitu ya. Bukan Pontianaknya. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya duduk di belakang. Ibu ini datang ngasih amplop.
Saya tanya, buat apa? Kan Bapak Gembala mau ke Kalimantan, titip ya untuk hamba Tuhan di sana. Begitu udah selesai, saya buka amplopnya. Uang 250.000. Ayo kita mikir bersama. Jual kopi, jual teh, jual gorengan. Apakah satu malam itu dia punya untung 250.000? Tidak. Tapi dia memberi. Saudara, masih banyak kesaksian-kesaksian, saudara. Nanti saya akan berikan video-video begitu. Maka saya khotbah soal memberi ini, aduh, itu udah makanan sehari-hari itu. Dan kami sedang menghidupi hal itu, jadi enak aja khotbahnya begitu. Saudara-saudara, banyak sekali kesaksian hal ini. Tapi yang jelas, memberi itu jangan pikir karena saya punya kaya dulu baru saya kasih. No. Ketika anak-anak seminari Betel masuk ke atlet karena Wisma Atlet karena COVID, kami mau membantu kasih lemon yang mahal beberapa kilo dan juga susu saya sebarkan ke jemaat. Ada satu jemaat kami hebat, istrinya Pertamina, namanya Pertamini. Tahu Pertamini? Ada? Tahu ya? Jangan-jangan Anda jual juga. Pertamina itu yang jual bensin di pinggir jalan. Saya pernah nanya sama jemaat saya, kenapa sih Bu jual bensin di pinggir jalan? Habis kalau di tengah jalan ketabrak. Jadi ya, udah. Dan apa yang terjadi saudara? Dia nyumbang 100.000. Ayo kita berpikir bersama. Bensin Pertalite itu kalau di SPBU 10.000. Pertamina berapa jualnya? Pura-pura nggak tahu. 12.000 ya mungkin di sini ya. Sama. Jadi untungnya oke lah 2.500 karena itu sebenarnya bukan 1 liter. Tapi 1 botol. Ya dan apa yang terjadi saudara? Kalau dia untung 2.500 1 liter. Kalau nyumbang 100.000. Berapa liter hari itu dia harus jual? 40 liter. Itu belum untungnya. Saya menangis menimah ini. Dan saya ngomong sama jemaat. Kita GBI Cengkareng, Perumnas Cengkareng. Kita adalah salah satu dari jemaat di Makedonia. Dalam keadaan apapun, menderita dalam keadaan kekurangan pun, tetap memberi. Yang kedua, saudara, memberi melampaui kemampuan. Tanpa memperhitungkan untung rugi. Kadang-kadang kita memberi ada keuntungan. Supaya kita ada relasi. Supaya dia ini, supaya dia itu. Enggak. Saudara-saudara, memberi dengan keyakinan Allah akan memenuhi kebutuhan. Memberi dengan keyakinan Allah adalah sumber berkat. Malam tahun baru, kesaksian jemaat kami, mayoritas adalah kami berani tindakan memberi. Tapi Tuhan cukupkan. Sudah 3 tahun ini, atau mungkin 4 tahun saya lupa. Isi saya setiap Xinjia, tahun baru Cina, itu semua jemaat dikasih angpau. Ibadah 1, 2, 3, ibadah remaja, pemuda, sekolah minggu wanita, pria, lalu usinda. Itu dapat amplop. Jadi pilih, ambil. Paling rendah 10.000, paling besar 100.000. 10, 15, 20, 25, lalu 30, 50, 100. Saudara, saya masih ingat 2 tahun yang lalu. Istri saya punya uang 6 juta waktu itu. Dia tukerin uang yang bagus-bagus, masukin amplop. Angpaunya aja belinya di Makau. Waktu itu saya dari Makau gitu ya. Masukin. Saya bilang, hebat lu banyak duit. Enggak, ini aja. Lalu ya udah kita nggak punya duit. Sekarang yang pegang keuangan istri saya kan. Lalu saya bilang, nggak apa-apa. Tuhan nanti tahulah gitu.
saya mencintai jemaat. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saya diajak makan sama mantan jemaat. Habis makan, dikasih makanan, kasih angpau. Dan angpau itu kita buka waktu bukan di rumah, di tempat parkir. Betul kan, kalau Anda dapat angpau nggak mungkin di rumah baru buka kan? Biasanya ke toilet kan gitu. Bukannya pipis tapi lihat amplop. Ngaku aja karena kita orang Indonesia. Kita apa? Indonesia. Diintip 6 juta saudara. Isi saya bilang, betul kan? Allahku hebat. Ya, bikin pot-potan doang tapi. Tapi Allah hebat. Tahun ini, gak ada uang saudara. Dia bilang, Tuhan tolong. Dia ngomong terus, apaan sih kamu mau apa? Saya mengasihi jemaat, saya ingin memberikan. Dia bersaksi sama saya. Sebelum bagi amplop itu. Ada duit mendadak. Dari mana? Saya pernah ngutangin orang. Saya udah lupakan. Dia WA saya. Tolong dicek rekeningnya. Saya balikin utangnya 4 juta. Satunya lagi, apa yang terjadi saudara? Dia mau bayar apa pakai OVO. Begitu dilihat, kaget. Rekeningnya nambah 2 juta. Siapa yang ngirim? OVO 2 juta. Dia cari. Transaksinya itu di bulan November tahun lalu. Siapa ya? Saya bilang gak usah cari lah. Sampai detik ini gak tahu siapa yang ngasih. Tapi saya pastikan, yaitu yang ngasih bukan saudara. Benar gak? Pasti kan? Pasti orang gak tahu nomor OVO isi saya. Gitu kan? Dan apa yang terjadi? Lolos. Saya beritahu saudara ya. Memberi tanpa perhitungan untung rugi. Memberi itu menyenangkan orang lain. Isi saya senyum kalau ada orang senyum saudara ya. Oke. Yang ketiga, memberi dengan kerelaan. Apa itu? Tidak dipaksa dan tidak terpaksa. Jangan ada kasus di sini. Enggak ke gereja karena enggak ada uang kolektor. Dan tolong yang ngedarin kantong kolektor, Anda bukan debt kolektor. Bayar kan? Jadi matanya itu yang senyum gitu. Itu pemaksaan saudara. Iya dong. Waktu gitu. Lalu biasanya kalau pas mau kolektor nggak ada duit, pergi ke toilet. Saya kalau yang ngedarin kantong toilet, saya kejar sampai ke toilet. Oh iya, begitu pintu dibuka, saya sodorkan. Dia kaget, dia masuk lagi. Dan dia bilang, belum selesai. Lalu saya teriak, saya tunggu. Akhirnya dia bunuh diri masuk kloset. Jadi memberi itu gak usah ada ya oke. Sekecil sebesar apapun. Ya jangan lalu, aduh duitnya gede ini. Kenapa sih dekat gereja selalu ada warung tempat tukar uang kecil? Masa beli permen pakai duit 100.000? Itu ketahuan mau nuker duit itu. Dan maaf ya, di gereja ini sama dengan di gereja saya. Coba yang dari kantong kolektor, ada nggak kembalian? Sekali-sekali kolektor pakai kembalian bagus sekali ya. Bali berapa kembalinya? Gitu. Itu sampai sore baru selesai kolektornya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan juga lalu ngutang, pinjam. Pinjam duit dong, apa? Buat kolektor. Nggak perlu itu. Kalau memang nggak ada. Jangan terpaksa, jangan dipaksa. Ya. Dan memberi lebih dari yang diharapkan. Exit, melampaui di atas rata-rata. Standar di atas rata-rata. Seperti yang tadi saya ceritakan. Masih banyak cerita-cerita soal hidup sehari-hari jemaat kami. Suatu saat ada sebuah grup suka bagi cetak Alkitab. The Gideon ya. Kalau nggak salah The Gideon itu. Telepon saya. Mau ngomong-ngomong itu apa namanya?
Kalau ini saya apa? Presentasi. Ya, presentasi gitu. Saya bilang, jangan di sinilah. Anda buang waktu. Mendingan di gereja yang besar. Kemungkinannya jadi dapat besar. Oh enggak Pak. Ngotot. Saya udah peringatkan ya. Jadi kalau dapatnya dikit, Anda jangan menyesal ya. Siap Pak. Saudara tahu. Jemaat kami ada orang umur udah 45 tahun. Ketika ditanya siapa yang mau nyumbang, diangkat tangan. 20 Alkitab. Istrinya mendelik, cupit pinggangnya. Ibu-ibu kenapa sih kalau nyupit suaminya kok di pinggang? Ya mau di hidungnya atau mana ya, cupit pinggangnya. Ada apa? Enak aja kamu ngomong 20 Alkitab, duit siapa? Kamu gak kerja. Saya ingin memberi, Tuhan nanti yang siapkannya. Tuhan tahu janji iman itu, kalau betul-betul, itu Tuhan pasti akan cukupkan. Dan apa yang terjadi? Besoknya dia ditelepon temannya. Udah kerja belum lu? Enggak. Bantu saya ya, saya ada proyek ini. Oke, umur 45 tahun mau kerja apa? Temannya nelpon, dia ikut proyek itu. Dan bulan itu dia dapat gaji besar. Dia dapat bonus. Dan bisa mencukupi 20 Alkitab. Dan dari mereka ngomong saya, Pak Abraham selamat ya, kenapa? Gereja Bapak di ranking kedua yang banyak memberi. Bahkan gereja yang besar malah pusing gitu. Dia nyumbangnya bukan nyumbang Alkitab, tapi nyumbang omongan. Itu nyumbang juga sebenarnya. Tapi yang disumbang omongan gitu. Saya itu orang lapangan, udah enek kadang-kadang kalau ketemu orang kaya sama orang miskin itu beda. Orang miskin nyumbang apa adanya. Tapi kalau orang kaya nyumbang ada apa-apanya semua gitu. Kadang-kadang ini ada ini, harusnya begini. Nyumbangnya nyumbang nasihat gitu loh saudara. Padahal yang dibutuhkan bukan itu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, memberi lebih dari yang diharapkan. Nah sebelum kita kesimpulan, kita lihat itu dulu ya. Video klip. Ini yang kami. Saya Pendeta Abraham Suala, Gembala Gereja Bethel Indonesia Jemaat Serafim, Perumnas Cengkareng, Jakarta Barat. Seperti biasa, hari ini puji Tuhan, Kamis Blessing yang ke-34, dan hari ini tanggal 23 Januari 2025. Ya doakan supaya penuh nanti sampai minggu yang ke-52. Ya berarti 19 kali lagi. Kami Kamis Blessing menyediakan 100 makanan yang dibagikan oleh orang-orang yang membutuhkan. Ada ayam, ada kerang, dan ada beberapa sayuran. Terus dukung kami dalam acara Kamis Blessing sampai yang ke-52. Terima kasih untuk dukungan beberapa orang dan dukungan kaum wanita dan kaum remaja di tempat ini dan jemaat yang mendukung Kamis Blessing. Ayo dukung kami, Tuhan memberkati. Tadi yang topi merah itu isi saya. Isi saya bukan yang terima ya, tapi yang ngasih ya. Saya perlu jelaskan nanti kaget. Puji Tuhan,
Kamis kemarin sudah yang ke-39, tinggal 13 kali lagi. 2 tahun lalu, Desember, setiap hari kami bagi 100 makanan untuk orang susah. 1 bulan 310, duit dari mana? Ada aja. Yang beli mobil saya jual mobil, itu orang muslim. Dan dia lihat, kok ada apa ini? Oh bagi-bagi, dia titip uang 250.000. Dia bilang, kalau di Islam kami Jumat berkah. Saya titip ya, buat Pak Abraham ini Bapak Pendeta, bisa membantu. Aduh saudara, kadang-kadang saya didik cucu saya, suka ngasih gitu ya. Pernah istri saya, ada orang baru sholat di pinggir kali begitu ya. Istri saya menghampiri, waktu dia kasih makanan, ya Alhamdulillah, Allah Akbar. Saya baru doa habis sholat, Tuhan saya enggak punya makan siang. Encik dipakai Tuhan ya, encik malaikatnya Tuhan. Saudara, belajarlah suka memberi, belajar. Ya, luar biasa saudara. Yesus memberikan cerita kan, orang Samaria yang baik hati, murah hati itu. Bukan saja dia kasih uang untuk pembiayaan pengobatan. Dia kasih waktu, kasih tenaga. Bahkan keledainya buat yang sakit untuk naik, dia jalan kaki. Memberi itu bukan soal materi dan perhatian, harga diri dan sebagainya. Ya, oke, video yang kedua. Bapak Ibu sekalian, di daerah Pekalongan longsor. Tahun 81 saya ke sana, camping, mau ke Dieng, itu ada lagu rohani. Ternyata itu desa Kristen. Tahun 82 saya ikut guru agama, ikut ibadah di situ. Ngerinya perjamuan kudus. Waktu perjamuan kudus, zaman dulu roti dapat satu-satu, roti tawar. Bukan satu itu ya, yang kecil itu. Minumnya gimana anggurnya? 1 cawan. Gembalanya minum dulu, diusap pakai sapu tangan, kasih sebelahnya. Sebelahnya kasih sebelahnya. Sebelahnya kasih sebelahnya. Bayangkan perjamuan kudusnya begitu. Itu air anggur itu kan warnanya merah atau ungu. Masa ini putih berbuih. Dan air anggurnya enggak habis-habis, nambah. Nambah. Ya saya nerimanya sambil gemeter. Sambil gemeter, saudara. Apalagi sebelah saya, udah kakek-kakek ompong. Saya minum dalam nama Yesus lah. Darah Yesus jadi berbuih. Dan tahun 85 saya ke sana lagi, mau menyelidiki bikin skripsi Kiai Sadra. Anda klik ya Kiai Sadra, itu kiai yang bertobat dan dipakai Tuhan, itu jadi desa Kristen. Lalu 3 tahun yang lalu saya ke sana. Nah, yang ini pendetanya baru dibangunkan rumah 3 lantai oleh orang-orang yang pernah dikasih jasa sama dia. Pokoknya Anda berbuat baik itu pasti ada pertolongan Tuhan gitu. Nah, suatu saat dia mau ke gereja doa, ngomong sama istrinya, ayo doa. Enggak, saya capek hari ini karena istrinya mengajar gitu. Udah dah, ayo pergi. Dan ketika dia pergi apa yang terjadi? Suara gemuruh. Dan waktu di gereja diberitahu 1 genteng pun enggak ada. Itu udah rata dengan tanah. Mendengar hal ini, saya segera ke sana sama istri. Puji Tuhan, saudara ya. Itu ada hari Kamis saya ke sana, pecah ban mobil, lari 120 km per jam, untung saya selamat. Lalu hari Jumat saya mau ke sana, dikasih tahu, jangan ke sini karena hujan lebat membahayakan Bapak. Hari Sabtu, hari terakhir karena saya harus pulang. Puji Tuhan,
bekerja sama dengan GBI Petra, Pekalongan, itu ada jemaat di sini. Namanya Ibu Leli. Ya Ibu Leli yang umur-umur saya pasti tahu dah. Ya, Ibu Leli ya betul ya. Suaminya siapa? Yang laki-laki itu. Suaminya laki-laki kan? Iya kok ketawa. Ya, dan apa yang terjadi bersama dengan mereka ke sana. Oke, mungkin video yang terakhir pilih aja 2 deh. Terserah kamu mau pilih yang mana. Sekarang sedang dibuat jembatan baru. Dari sana ke sini karena putusnya sungai itu. Itu lihat. Ya. Oke. Ini saya pakai jembatan baru. Oke. Ya itu istri saya itu. Yang depan ya bukan yang belakang. Satu lagi aja, satu lagi. Masih ada 1 menit. Saya Pendeta Abraham Suala, Gembala Gereja Bethel Indonesia Jemaat Serafim, Terminal Cengkareng. Bagi-bagi macam-macam. Ya udah deh. Oke, waktunya habis. Ya ini terakhir tanggung itu. Arahkan pakai tali ya. Nah itu dikirimnya kayak begitu tuh. Barang-barang. Kita jalan, Pak. Bagian bawah. Ini ada sekitar 30 karung gitu. Karena jembatan terputus. Itu jembatannya terputus terusan. Ya. Pakai tali ya. Awas, siap. Awas. Ya pakai bahasa Inggris gitu. Gitu. Ya pakai tali begini. Bantuan dikirim. Pakai tali begitu. Satu lagi deh yang ibadah itu ada kan. Tadi fotonya udah ya. Dan ini. Jadi saudara, ini ya, mendapatkan persoalan di situ, ibadah di situ. Puji Tuhan akhirnya kami bisa ibadah. Tapi kalau ikut yang dari Kajen, teman-teman saya semuanya Muslim. Jadi nggak mungkin ada ibadah seperti ini. Tuhan itu baik, jadi Sabtu saya ke sini dan sampai Jakarta jam 3 pagi. Jam 7-nya saya udah khotbah. Silakan diambil minumnya. Mau bikin saya sulap, saya bisa, saudara. Oke ya. Ini udah selesai, ngapain dilihatin melulu? Bikin ngiler aja loh. Kesimpulan, kita baca sama-sama ya. Kesimpulannya. Ya, bisa. 3, 4. Kasih menggerakkan kita untuk memberi. Sekalipun kita mungkin berada pada posisi seharusnya diberi. Kasih menjadikan kita pribadi yang murah hati. Untuk bisa memberi tanpa pamrih. Memberi melampaui batas kesanggupan kita memberi. Memberi tanpa mengharapkan untuk apa? Balas diberi. Memberi dengan kesadaran pribadi lebih baik menyenangkan Allah. Saudara, ulang tahun 7 November istri saya, kami udah mau bikin acara apa. 13 Oktober ulang tahun saya didoakan oleh Bapak Gembala Anda, Pak Ruben Hadi, itu di Australia. Ketemu saya istri sama beliau dengan Ibu Lena. Saya pikir 7 November ulang tahun dia mau saya ajak kemana. Saudara tahu, Gunung Lewi Tobi, laki-laki di Larantuka meletus. Dan dia ingin ke sana. Ketemu orang lain, saya punya kenalan, kasih, ada 1 tiket Pak, dibuka. Berapa? 8,3 juta. Isi saya langsung transfer, pulang pergi. Saya bilang, punya duit banyak loh. Dia bilang apa? Saya itu suka nyimpen duit kalau ada bencana. Yang penting saya ke sana menolong orang. Malam tahun baru, malam ulang tahun, itu di Facebook itu ya. Saya bangga dengan kamu sayang. Hari ini malam di mana besok kamu ulang tahun. Tapi dia tidur di tenda. Bukan di tenda, di pengungsian. Dia tidur di sini. Ada? Enggak. Ini berangkatnya itu, tapi dia tidur di situ susah. Aduh, ulang tahun dia.
dia berikan. Lebih baik menyenangkan orang lain. Saudara, dia ketemu dengan Kementerian Sosial. Dikasih kamar hotel. Dia tolak. Enggak, saya mau bersama dengan mereka. Menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan diri sendiri. Ini mereka bisa mendidik ya anak-anak di situ. Dan yang terakhir, rupa-rupanya dia bisa khotbah. Baru kali itu WL-nya suster, yang khotbah adalah istri saya. Kita bisa dipakai Tuhan. Baik, mari kita bangkit berdiri. Haleluya.